Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother and sister, how are you? Today I feel like very excited to be present this material. Okay, let me introduce myself. My name is Yulisa Aulia, and you can call me Yulisa with last ID number 137. Here I will present material on Islamic philosophy and education with the title Student in Islamic Education. Okay, before we start today's material, let's begin our presentation today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sorry, allow me to continue this material using Indonesian language. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar mata kuliah filsafat dan ilmu pendidikan dengan tema peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua ada pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang keempat ada hak dan kewajiban peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang kelima ada perkembangan peserta didik dalam Islam. Yang keenam ada peran peserta didik dalam proses pendidikan Islam. Yang ketujuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang kedelapan ada tantangan dalam mendidik peserta didik di era modern. Nah, next slide, kita akan membahas tentang latar belakang. Edukasi memegang peranan krusial dalam membangun kemajuan suatu bangsa dan peradaban. Dalam kerangka ajaran Islam, pendidikan memiliki signifikan tinggi sebagai wahana pembentukan individu yang bertakwa, berpengetahuan luas, berakhlak mulia, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Peserta didik sebagai elemen inti dalam sistem pendidikan memegang peran sentral dalam merealisasikan tujuan tersebut. Dalam pandangan pendidikan Islam, peserta didik bukanlah sekadar objek pasif menerima transfer ilmu, melainkan objek aktif dengan potensi yang perlu dikembangkan. Fisik yang optimalisasinya memerlukan proses pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik, hak dan kewajiban, perkembangan, serta peran peserta didik menjadi esensial bagi pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan Islam. Nah, di next selanjutnya kita akan membahas pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara bahasa, istilah peserta didik berasal dari kata didik yang bermakna memelihara, merawat, dan melatih. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka peserta didik adalah setiap individu yang dengan kesadaran penuh dan rencana aktif mengikuti proses belajar dan pembinaan yang didasarkan pada tuntunan ajaran Islam. Menurut Al-Syaibani, peserta didik adalah setiap orang yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang melalui pendidikan, serta memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan panduan ajaran Islam. Dengan kata lain, peserta didik dianggap sebagai titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga dan dibimbing sebaik mungkin agar dapat merealisasikan tujuan hidupnya sebagai seorang hamba Allah. Kemudian, kita berlanjut ke PPT selanjutnya, yaitu ada karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik yang mengikuti pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari peserta didik di sistem pendidikan lainnya. Di antara lain, ciri-ciri tersebut adalah yang pertama itu ada fitrah, yang kedua ada potensi akal, yang ketiga ada kebebasan memilih, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada kecenderungan untuk belajar. Yang pertama itu ada fitrah. Menurut Arifin, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu potensi dasar untuk mengenali dan mencintai Allah. Pendidikan Islam berperan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan fitrah ini agar peserta didik dapat menggapai tingkat kesempurnaan spiritual yang tinggi. Yang kedua, di sini ada potensi akal. Menurut Abu Dinata, peserta didik dianugerahi akal yang berfungsi untuk berpikir, memahami berbagai hal, serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Pendidikan Islam mendorong setiap peserta didik untuk menggunakan akalnya semaksimal mungkin dalam mencari ilmu pengetahuan dan memahami ajaran agama. Kemudian di sini yang ketiga ada kebebasan memilih. Menurut Abdul Mujib dan Muzakir Yusuf, setiap peserta didik memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.
Pendidikan Islam memberikan bimbingan dan arahan yang tepat agar peserta didik dapat membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut di sini ada keempat, tanggung jawab. Menurut Al-Rashid, tanggung jawab peserta didik memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri belajar dengan tekun dan mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, oleh agama. Di sini yang kelima kita membahas kecenderungan untuk belajar. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan tentang kecenderungan untuk belajar. Anak memiliki rasa ingin tahu dan dorongan untuk mempelajari hal baru. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin kulli ala faridatul ilmi tulab. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke teman-teman, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada hak dan kewajiban peserta didik dalam pendidikan Islam. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, peserta didik memiliki serangkaian hak yang harus dipenuhi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Meliputi dua hal yaitu, di sini ada hak peserta didik, yang kedua ada kewajiban peserta didik. Nah, hak peserta didik ini ada 5 teman-teman. Yang pertama itu berhak mendapatkan pengajaran yang bermutu dan berkualitas dengan tuntunan ajaran Islam. Yang kedua ada berhak menerima bimbingan dan arahan yang konstruktif dan dari para pendidik. Yang ketiga ada berhak atas fasilitas pendidikan yang memadai dan mendorong proses pembelajaran. Yang keempat ada berhak diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Yang kelima ada berhak untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya ada kewajiban peserta didik. Kewajiban di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Yang kedua ada wajib menghormati para pendidik serta sesama peserta didik. Yang ketiga ada wajib menaati peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Yang keempat ada wajib menjaga nama baik di lembaga pendidikan. Yang kelima, wajib berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita membahas perkembangan peserta didik dalam Islam. Proses perkembangan peserta didik dalam Islam mencakup berbagai aspek, yaitu aspek fisik atau jasmani, aspek intelektual atau akal, aspek emosional atau perasaan, aspek sosial atau hubungan dengan sesama, dan aspek spiritual atau keimanan. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek ini secara seimbang dan harmonis agar peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang soleh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sini ada 5 perkembangan fisik. Di sini ada 5 perkembangan peserta didik dalam Islam. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Yang pertama itu ada perkembangan fisik, menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Yang kedua itu ada perkembangan intelektual, mengasah kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan kreatif agar dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, ada perkembangan emosional, melatih diri untuk mengendalikan emosi agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Yang keempat, di sini ada perkembangan sosial, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang kelima, di sini ada perkembangan spiritual, kualitas iman dan takwa ditingkatkan melalui ibadah yang khusyuk, penghayatan nilai-nilai agama, serta kesadaran diri sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab. Kemudian teman-teman kita ke slide selanjutnya. Di sini kita membahas peran peserta didik dalam proses pendidikan Islam. Peran peserta didik ada 5, yaitu yang pertama itu mencari ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga menyebarkan ilmu, yang keempat mengembangkan diri, yang kelima menjadi teladan. Nah, di sini yang pertama kita membahas tentang mencari ilmu. Peserta didik aktif mencari ilmu pengetahuan baik formal maupun informal sebagai bekal hidup dan sesama dan sarana pendekatan diri kepada Allah. Kemudian di sini yang kedua mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu yang diperoleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab dan implementasi dari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ada menyebarkan ilmu.
Ilmu pengetahuan disebarkan kepada orang lain sebagai bentuk dakwah dan kontribusi dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Di sini, kemudian yang keempat ada mengembangkan diri. Potensi diri dikembangkan secara holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, secara spiritual agar menjadi individu yang seimbang dan bermanfaat. Nah, di sini yang kelima, yang terakhir menjadi teladan. Peserta didik menjadi contoh atau model dalam berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik teman-teman, kita berlanjut ke next selanjutnya ya. Di sini kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam pendidikan Islam. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam pendidikan Islam meliputi yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, yang ketiga ada lingkungan masyarakat, yang keempat ada media massa, yang kelima ada teman sebaya, yang keenam ada kurikulum, yang ketujuh juga ada motivasi. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas di lingkungan keluarga. Pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Kemudian yang kedua kita membahas lingkungan sekolah. Kualitas pendidikan pendidik dan fasilitas sekolah turut mempengaruhi perkembangan intelektual, emosional, dan sosial peserta didik. Di sini yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan moral dan sosial peserta didik. Kemudian yang keempat ada media massa. Informasi dan hiburan yang disajikan oleh media massa dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup peserta didik. Kemudian yang kelima ada media massa. Kemudian yang keempat ada teman sebaya. Pengaruh teman sebaya memiliki peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional peserta didik, terutama dalam pembentukan identitas diri. Di sini yang keenam yaitu ada kurikulum. Pembahasan tentang kurikulum menurut Zakiyah Derazat, kurikulum yang relevan, komprehensif, dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal. Nah, yang ketujuh, kita membahas motivasi ya teman-teman. Menurut Muhaimin, motivasi internal dan eksternal juga mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam pendidikan Islam. Kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Di sini, di next selanjutnya kita membahas tentang tantangan dalam mendidik peserta didik di era modern. Ada 7 tantangan dalam mendidik peserta didik di era modern, meliputi yang pertama itu ada pengaruh globalisasi, yang kedua itu ada perkembangan teknologi, yang ketiga ada radikalisme dan ekstremisme, yang keempat ada krisis moral, yang kelima kurangnya keteladanan, yang keenam ada liberalisme dan individualisme, yang ketujuh ada disrupsi teknologi. Nah, di sini kita membahas yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu pengaruh globalisasi. Nilai-nilai dan budaya asing yang masuk dapat mempengaruhi identitas dan jati diri peserta didik jika tidak disaring dengan baik. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Dampak positif dan negatif teknologi perlu diwaspadai dan dikelola dengan bijak agar tidak merusak moral dan etika peserta didik. Yang ketiga ada radikalisme dan ekstremisme. Di sini membahas tentang ancaman radikalisme dan ekstremisme perlu diantisipasi dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan cinta tanah air. Kemudian yang keempat ada krisis moral. Krisis moral yang terjadi di masyarakat perlu diatasi dengan memberikan pendidikan karakter yang kuat dan menanamkan nilai-nilai agama yang kokoh. Kemudian di sini ada yang kelima, ada kurangnya keteladanan, kurangnya contoh yang baik dari orang dewasa menjadi tantangan tersendiri dalam mendidik peserta didik agar berakhlak mulia. Yang keenam, menurut Hasan Langgulung, liberalisme dan individualisme, nilai-nilai liberalisme dan individualisme yang semakin kuat dapat mempengaruhi peserta didik untuk lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Yang ketujuh, di sini ada menurut Yusuf Qardawi, disrupsi teknologi, perkembangan teknologi yang pesat dapat menyebabkan disrupsi dalam dunia pendidikan, sehingga pendidik yang harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik teman-teman, di next selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Peserta didik merupakan
Elemen sentral dalam pendidikan ala Islam, memahami karakteristik, hak dan kewajiban peserta didik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk menciptakan pendidikan Islam yang berkualitas. Perkembangan peserta didik meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang harus dikembangkan secara seimbang. Peran aktif peserta didik dalam proses pendidikan Islam sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Okay, maybe this is all I can say. I apologize for any shortcomings. I hope we are all always under the protection of Almighty God. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.